Oke, selamat sore Ya, pada pastor, suster, Bapak, Ibu, para penguji uji kinerja, mahasiswa PPG Batch 1 Angkatan 2024 yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan rekan-rekan sekalian. Saya yakin Bapak, Ibu semua ada kesibukan. Ini Bu Justin juga sedang gladi menyempatkan diri untuk bergabung. Terima kasih. Begitu Pak Hendro, ya Ya. sama-sama. Untuk memulai agenda pertemuan kita pada sore hari ini ya, kurang lebih nanti target kita tidak sampai jam 5, lebih cepat lebih baik. Nah, hanya ada beberapa hal saja yang perlu saya sampaikan dan juga kita sepakati bersama. Saya mohon kesediaan Ibu Udis untuk memimpin kita dalam doa. Mohon Ibu Udis kesediaannya. Ya. Terima kasih Pak Hendro, Pastor, Suster, Bapak Ibu semua, mari kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu untuk rahmat kehidupan, kesehatan dan kesempatan istimewa yang boleh Kau sediakan bagi kami pada kesempatan ini. Sudilah kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu agar seluruh pembicaraan kami dalam persiapan sebagai penguji UKIN ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Segala doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Udis. Sama-sama. Saya izin share screen dulu. Mari. Presentasi ini nggak sampai 15 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu kita diskusi. Baik. Sudah tampil ya Ibu Udis ya? Ya, sudah. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pastor Suster Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mulai besok sesuai dengan jadwal tanggal 24 itu adalah jadwal hari pertama untuk uji kinerja, penilaian uji kinerja UKIN ya. Nah, tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya di mana durasi pengujian penilaian ini lebih panjang, yaitu kurang lebih 1 minggu sampai tanggal 31. Karena memang tahun ini untuk PPG ini cukup banyak pesertanya, jadi panitia UKM PPG memberikan toleransi waktu yang cukup panjang untuk penilaian. Tapi memang kita dibatasi oleh sistem bahwa satu penguji itu hanya bisa menilai maksimal 4 orang, ya. Tidak boleh lebih karena memang diharapkan penilaian ini betul-betul fokus, tidak hanya sekedar seperti PPL ataupun lokakarya kali lalu, di mana kita hanya sekilas baca, kemudian menilai, memberi catatan, juga mungkin copy paste begitu ya. Tapi sekarang ini kita betul-betul fokus ya, karena kita lihat satu persatu setiap komponen penilaiannya dan juga dari segi video pembelajarannya juga lebih panjang. Rata-rata video mahasiswa itu 30 menitan, bahkan ada yang lebih sedikit 35-33 menit. Jadi memang membutuhkan waktu dan tenaga untuk menilai tugas-tugas tersebut. Di sini saya akan menyampaikan 4 hal terkait tentang komponen penilaian, prinsip penilaian, teknik dan etika penilaian, kemudian hal-hal teknis yang perlu kita ketahui bersama. Nah, untuk penilaian portofolio sendiri itu terdiri dari 3 bidang, ya, 3 komponen. Yang pertama, penilaian UKIN ada 3 komponen yang kita nilai nanti, yaitu pertama portofolio, itu bobotnya 10%, memang sangat kecil Bapak Ibu ya. Tetapi ini sangat menentukan, khususnya 4 bidang wajib. 4 bidang wajib itu jika memang ada satu bidang saja yang tidak ada dokumennya, itu nanti bisa dipastikan bahwa mahasiswa tersebut tidak lulus untuk portofolio UKIN, untuk UKIN-nya. Kemudian modul ajar itu bobotnya 20% RPP-nya, dan kemudian video praktik itu 40%. Bobotnya memang paling besar, kan nanti kita silahkan nanti lebih memfokuskan dalam menilai videonya. Video karena ini bobotnya paling besar. Kalau kita memberikan penilaian videonya itu sudah besar, kemungkinan mahasiswa untuk lulus itu juga besar. Ya, jadi portofolio itu meskipun paling banyak dokumennya, tapi bobotnya hanya 10% ya. Tapi bukan berarti kita langsung skip-skip saja dalam menilai portofolio ini, karena dalam penilaian UKIN ini biasanya kita setiap tahun itu panitia nasional juga melakukan yang namanya apa istilahnya itu audit itu ya, audit setiap LPTK itu nanti akan disampling, artinya beberapa penilai penguji UKIN itu akan dicek betul-betul oleh auditor
apakah betul-betul dalam melakukan penilaian itu sungguh objektif atau tidak, seperti itu. Jadi nanti dalam kita menilai silahkan diperhatikan dengan seksama. Nah, selanjutnya berkaitan tentang komponen portofolio lagi, itu dalam 4 bidang wajib, itu bobotnya juga beda-beda Bapak Ibu. Portofolio itu kan ada 6 bidang, penelitian publikasi, refleksi, mencari informasi, inovasi pembelajaran, prestasi, dan pengabdian. Yang wajib itu ada 4, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi, mencari informasi, dan inovasi. Itu kalau mahasiswa 4 itu sudah ada komponennya semua, dan apa namanya dia dinilai semua, itu kemungkinan besar dia sudah pasti lulus meskipun tidak sampai 70 ya komponen penilaian portofolio itu kemungkinan sudah lulus ya karena memang portofolio ini persentasenya sangat kecil hanya 10%. Nah, nanti yang paling besar itu di bagian bidang penelitian publikasi dan inovasi pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa fokus di dua bidang itu betul-betul dilihat apakah betul-betul yang diupload mahasiswa itu betul penelitian publikasi. Kemudian inovasi itu juga apakah berkaitan tentang pendidikan atau pembelajarannya ya. Kalau refleksi dan mencari informasi itu bobotnya 2 ya, 2 2 4 berarti. Jadi wajib juga sebenarnya refleksi itu ada 6 semester terakhir karena kan portofolio ini 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan juga terkait tentang tanggal. Kemarin kita sepakati bahwa yang dinilai itu adalah 3 tahun terakhir, berarti mundur mulai dihitung dari semester genap kali lalu. Semester genap kali Januari Juni ya, Januari Juni semester genap mundur sampai genap 2020 berapa itu berarti ya kemarin saya lupa. 2021 2022 ya kalau tidak salah itu. Jadi dihitung mundur 3 tahun ke belakang atau 6 semester ke belakang. Jadi kalau ada yang sampai mencantumkan tahunnya 2020 itu nanti bisa ditolak atau diberikan nilai minimal juga silahkan nggak apa-apa. Kemudian prestasi dan pengabdian. Nah, untuk yang 2 bidang pilihan ini, prestasi pengabdian ini memang sebenarnya bobotnya juga kecil, hanya satu. Tetapi kalaupun mereka upload, kita bisa nilai karena itu akan membantu menambah penilaian 4 bidang yang lain. Jadi kalau 4 bidang di depan itu lemah, kurang, itu bisa ditambah dari bagian prestasi dan pengabdian. Cuma rata-rata mahasiswa kita itu banyak yang mengeluh bahwa mereka lemah di prestasi ya, di bagian prestasi itu sangat sedikit, bahkan ada yang tidak mengupload prestasi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menemukan bidang 5 dan bidang 6 bagian prestasi dan pengabdian itu kosong, tidak masalah, tidak usah dinilai, tidak apa-apa. Toh kalau bidang salah satu dari 4 bidang itu kosong, bagaimana ya sudah tidak dinilai karena memang tidak ada dokumen kita mau menilai apa gitu ya. Di skip saja itu nanti biar urusan panitia nasional apakah dia diluluskan atau tidak itu nanti kembali ke panitia nasional yang akan tim pleno UKM PPG yang akan menentukan kelulusannya. Jadi kita hanya menilai apa yang ada saja. Nah, prinsip penilaian kita tetap pertama beracuan kriteria, artinya kita melihat rubrik dan rubrik itu sudah dituangkan oleh panitia nasional ke dalam modul atau aplikasi. Jadi penilaiannya semua sudah diatur di aplikasi Bapak Ibu berdasarkan rubrik itu. Kemudian objektif, sekali lagi objektif itu kita lihat berdasarkan apa namanya? Evidence ya, evidence. Buktinya apa? Kalau mahasiswa narasinya itu juara 1 misalnya guru apa lomba Mazmur misalnya, tetapi yang diupload kok sertifikatnya juara 2, berarti tidak objektif. Kita bisa menurunkan penilaiannya karena antara narasi, judul dengan bukti yang diupload tidak sinkron. Jadi sekali lagi yang kita nilai adalah objektif atau by evidence. Ya, jadi jangan terkecoh dengan narasinya, tetapi kita juga harus lihat buktinya. Lampirannya itu harus setiap lampiran harus dilihat atau di preview. Kemudian otentik itu artinya asli ya, betul-betul milik dia sendiri ya. Otentik tidak tapi ini banyak juga yang apa namanya mereka kemarin manipulasi, terus terang saja mahasiswa kita banyak yang manipulasi, tetapi kami arahkan kalau yang ini ya profesional lah, jangan kadang kita dulu temukan bahwa mereka hanya tempel lalu difotokopi ya, itu ketahuan sekali kurang profesional. Yang penting kita lihat betul-betul otentik dan juga berkaitan tentang pendidikan maupun pengajaran karena ada yang mengupload inovasi di luar relevansi terkait tentang profesinya dia sebagai guru maupun sebagai katekis atau petugas pastoral, itu maka dia tidak otentik ya, bukan
sesuatu hal yang menjadi profesinya dia, itu juga kita bisa memberikan penilaian yang kurang di situ. Kemudian kuantitatif itu artinya kita menggunakan angka desimal Bapak Ibu, jadi bukan angka mutlak 70, 80, tidak, tapi kita menggunakan angka 6, 2,5, 0,5, jadi desimal langsung kita input. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan tidak ada catatan-catatan di sini. Berbeda dengan PPL dan lokakarya kali lalu, kita akan memberi penilaian lalu kasih catatan. Di sini tidak ada catatan, semua hanya berdasarkan penilaian, jadi sebenarnya lebih mudah. Kemudian penilaian UKIN berbasis portofolio ini langsung dilakukan di aplikasi sesuai jadwal yang ditetapkan, di mana satu penguji menilai maksimal 4 orang per hari. Jadi Bapak Ibu lihat tanggalnya ya, kalau yang ditulis tanggal 24 berarti yang terbuka hanya yang tanggal 24. Yang tanggal 25 besoknya baru bisa terbuka. Begitu. Lalu mohon jangan menilai lewat dari jam 23.50 WIB gitu ya. Tapi pengalaman kami sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu malam hari jam 8, jam 9 malam itu semua sudah beres. Bahkan siang maupun sore hari ada yang sudah beres. Tidak masalah, kami tidak membatasi. Pak, apakah pagi hari bangun tidur langsung menilai? Nggak boleh. Boleh saja, silakan. Mau selesai sebelum tengah hari juga nggak apa-apa. Yang penting penilaiannya betul-betul objektif begitu ya. Kalaupun sampai malam ya mohon jangan sampai larut malam karena saya terus akan memantau progres dan juga para admin akan terus memantau sejauh mana dan kami akan selalu mengupdate penilaiannya Bapak Ibu sekitar jam 3 sore ya. Eh, kalau jam 6 ya dan jam 9 malam bias 3 kali sehari kami akan mengupdate penilaiannya selang 3 jam gitu ya untuk mengingatkan Bapak Ibu karena kadang ada yang lupa ya kan pengalaman kami oh ya lupa menilai lupa disimpan ya kan jadi kami bukan berarti kami istilahnya meneror begitu ya bukan tetapi kami hanya mengingatkan karena jangan sampai ada yang lupa menilai jadi kami akan mengingatkan Bapak Ibu di jam-jam kerahiman tuh ya, jam 3 sore, jam 6 dan jam 9 malam. Nah, yang terakhir ini aturan dan etika penilaian Bapak Ibu. Kita selalu berpedoman pada rubrik ya dalam melakukan penilaian. Kemudian bertanggung jawab untuk menyelesaikan penilaian sesuai jadwal dan melakukan penilaian secara profesional dengan mengedepankan keadilan ya. Adil artinya kemarin memang ada beberapa mahasiswa yang lambat-lambat mengupload, tetapi untuk portofolio itu memang mereka semua upload sendiri Bapak Ibu ya. Saya sampaikan di forum ini bahwa kemarin kami tim admin itu hanya membantu mengupload yang bagian video pembelajaran dan modul ajar yang belum upload, terlambat upload itu kami ambilkan di PPL kemarin. Itu jam 3 sore itu ya kami kerja sampai lembur admin itu hanya untuk mengantisipasi bahwa supaya di sistem itu sudah upload. Tapi kami tetap meminta mahasiswa untuk mengedit kembali karena yang kami upload itu hanya video dan modul yang kami ambil dari PPL. Karena panitia nasional itu di hari terakhir itu selalu merekap daftar nasional LPTK mana yang belum upload kurang berapa. Jadi kita malu juga kalau STK Merauke itu selalu muncul di situ terus gitu ya. Jadi kemarin saya bilang admin tolong dibantu uploadkan yang video saja ya dan modul ajarnya untuk yang portofolio mereka semua kerja sendiri. Dan kami tetap himbau mereka tetap harus diperbaiki yang video dan modul ajarnya dan mereka semua bilang sudah diperbaiki. Dan kami terima kasih sampai kemarin semua tuntas itu sekitar jam 8 malam WIT itu ya untuk semua mahasiswa kita di sini. Ya, yang terakhir sekali itu kemarin Ibu Hindom ya yang dari kelasnya Ibu Linda itu ya. Saya lupa namanya siapa itu ya. Itu yang terakhir sekali kemarin. Yang lain itu aman. Lalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi peserta maupun penilaian peserta, tidak membocorkan penilaian peserta kepada peserta maupun kepada sesama guru pamong misalnya. Bahkan termasuk antara kan satu mahasiswa dinilai 2 orang ya Bapak Ibu ya. 2 penguji, 1 dosen, 1 guru pamong. Tidak perlu saling bertukar nilai. Misalnya, oh saya dengan Pak A, saya dengan Pastor A, saya dengan Ibu A. Tidak perlu bertukar nilai. Misalnya Ibu A berapa, lalu saya mau berapa, tidak usah. Jadi betul-betul objektif, silahkan dinilai sesuai dengan prinsip kemerdekaan. Merdeka, betul-betul merdeka bebas ya. Termasuk juga dilarang menghubungi mahasiswa secara pribadi dengan alasan apapun. Misalnya ada link yang tidak terbuka atau file yang error, silahkan Bapak Ibu nanti menghubungi lewat admin yang tadi saya sudah share di
grup ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah share sepertinya ya. Eh, Bentar saya cek dulu. Ya, saya sudah share di grup WA ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kami sudah membagi. Misalnya Bapak Christian nanti admin narah hubungnya adalah Bu Adris ya, Bu Yusti nanti dengan Ibu Kori, ya Ibu Modes nanti dengan Pak Heri dan seterusnya. Jadi itu adalah admin-admin yang sudah kami berikan tanggung jawab untuk menjadi narah hubung antara penguji UKIN dengan mahasiswa jika menemui kendala, misalnya link Google Drive-nya. Ini yang sering kita temukan ya. Link Google Drive-nya belum disetting private, belum disetting public sehingga tidak bisa diakses. Atau filenya error ya, nanti bisa menghubungi admin supaya mahasiswanya itu mengirimkan file aslinya ke admin, admin itu bisa japri ke guru pamong. Jadi nanti selalu lewat admin supaya menjaga kerahasiaan kita. Sebenarnya juga melindungi diri kita juga Bapak Ibu. Seandainya nanti mahasiswa yang kita nilai itu ternyata tidak lulus, kalau dia tahu kita yang menilai dia, kita bisa diteror oleh mahasiswa tersebut itu ya. Jadi ini untuk melindungi kita juga sebenarnya. Maka admin nanti juga jangan membocorkan siapa yang menilai siapa. Nah, itu ya. Semuanya masih rahasia. Oke, coba sekarang saya simulasikan singkat tentang bagaimana menilai menilai ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya kok lupa ya. Akun kita yang mana? Nanti kalau Bapak Ibu masuk, pilih yang penguji ya. Di sebelah kanan ini penguji, jangan yang peserta. Tapi Bapak Ibu semua rata-rata sudah lancar ya. Tidak ada masalah ketika login. Jadi saya rasa aman-aman saja. Nah, tadi sudah dikasih akun demo, tapi saya lupa karena akun terlalu banyak. Bapak Ibu minta maaf. Coba saya login saja pakai akun saya ya. Oh, ini UKIN ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan login di... Oh, saya punya terlalu sering masuk sehingga ditolak. Oke, sambil nah apa saya coba cari akun demonya. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau sampaikan, Pastor Suster Bapak Ibu, kita diskusi saja terkait tentang apa yang saya sampaikan tadi. Lalu apa yang mungkin saya lupa sampaikan, termasuk admin jika ada hal yang saya lupa sampaikan, silakan mohon disampaikan, kita diskusikan saja di sini. Silakan Bapak Ibu. Saya izin cari akun demo saya dulu tadi, kelupaan di mana. Sandro, pertanyaan saja. Oh iya Pak Evan. Ya, iya ini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, LMS-nya. Memang kalau saya lihat ini dia akan terbuka sesuai dengan waktu mulainya. Karena sekarang belum bisa mengisi nilai ya, kalau tidak salah sih. Sudah, saya belum coba. Belum bisa mengisi nilai rupanya. Nah, atau bisa ya? Belum kayaknya. Belum bisa. Ya. Ya. Bagaimana Pak Evan? Ya, jadi dia ini baru terbuka besok ya, karena dia tidak bisa. Betul, besok pagi, besok nanti tengah malam juga sebenarnya sudah terbuka Pak jam 1. Besok pagi juga sudah mulai bisa dinilai mulai dari besok pagi sampai besok malam. Harap tengah malam dia sudah. Yo. Subuh kita kerja. Jangan terus. Biasanya subuh-subuh baru kerja itu. Iya. Kecil dari subuh toh. Izin ya Bapak Ibu ya, saya ini dulu Pak Evan. Sudah ketemu akun demo saya. Ini akun demo yang diberikan Panitia Nasional untuk demonstrasi saja. Jadi nanti besok Bapak Ibu kalau sudah buka akan muncul di sini di
bawah sini ya daftar mahasiswanya, nama siapa, ya nomor peserta dan jadwalnya. Nah, nanti kita lihat jadwal ini. Ini kan itu kan Bapak Ibu kan ada yang 24, 25, 26 ya. Tanggal 27 Minggu kita libur ya Bapak Ibu ya, tidak ada penilaian. Lanjut lagi hari Senin tanggal 28. Jadi kalau ini yang Kemdikbud itu ada nilai studi kasus, tapi kita yang Katolik Kementerian Agama tidak ada studi kasus, jadi hanya 3 bidang portofolio, RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Nanti bagaimana menilainya? Bapak Ibu nanti langsung diklik di bagian portofolio ya, klik satu persatu. Kalau saya sarankan Bapak Ibu, nilainya itu per mahasiswa aja saja, nggak usah portofolio semua dulu ya, baru pembelajaran semua supaya satu kesatuan sehingga kita nanti tahu kira-kira mahasiswa ini dapat nilai berapa seperti itu ya. Saya juga ada buatkan sebentar simulasinya, misalnya mana ya, PPG. Sama Bapak Ibu, bentar. Oh, nggak ada tadi. Tunggu dulu, nanti saja. Jadi misalnya nanti klik portofolio ya, portofolio lalu di sini akan muncul. Nah, ini kalau ada warna merah-merah begini berarti belum kita nilai Bapak Ibu. Ini 4 ini berarti mahasiswa si A tadi dia upload di bagian bidang ini 4 dokumen, refleksi diri 4 dokumen, ini 3 dokumen, 5 dokumen, 1 dokumen. Kalau tidak ada warna merah angka berarti dia tidak ada upload dokumen sama sekali di bidang tersebut. Jadi kita nilai dari yang paling depan dulu ya. Yang depan ini 4 ini adalah 4 bidang wajib ya. Nah, ini saya kecilkan dulu, ini pengertiannya. Kita lihat penelitian publikasi dulu ya. Jadi di sini nanti dia akan mendeskripsikannya, boleh dibaca, boleh juga tidak. Lalu kita lakukan penilaian. Nah, nanti klik dulu bagian nilai ini ya, pojok kanan atas ini yang warna biru pensil ini, nanti silakan diklik dulu nilai. Kalau tidak, dia tidak akan muncul penilaiannya. Nilai. Nah, nanti kalau sudah nilai, jangan lupa klik save ya, Bapak ya. Ini berkasnya kita preview dulu ya, satu persatu. Ini judul kita baca dulu. Jadi cara menilainya itu ke kanan ya, per baris. Judul penulisannya the development bla 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 bla, jenis karyanya apa, tempat publikasi di mana, tahun berapa. Nah, ini tahunnya ini nanti kita bisa cek ya, kalau di bawah 2021 itu berarti di atas 3 tahun terakhir itu kita bisa tolak atau juga bisa kita berikan nilai minimal. Atau tidak dinilai juga nggak apa-apa, tapi biasanya kalau saya kasih upah sedikit lah gitu ya. Nah, nanti berkasnya bisa kita preview. Sekali lagi penilaiannya adalah by evidence atau berdasarkan bukti. Meskipun narasi di depannya itu sangat bagus ya, dibilang di sini internasional bla 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 ya, Sinta 1, Sinta 2, tetapi ketika kita buka kok hanya terbit di koran, yaitu tidak relevan, maka kita nilai sesuai dengan bukti yang diupload. Kita klik berkasnya, klik preview. Nah, kalau di preview biasanya tidak muncul ya, nah ini kita baca ya, ini buktinya. Kemudian kalau sudah kita klik close ya. Kalau di preview tidak muncul, bagaimana kita bisa pilih yang download Bapak ya? Download atau pilih open new tab. Karena kadang beberapa laptop itu ketika diklik preview dia tidak muncul karena settingan browsernya. Atau karena jaringannya juga bisa. Kalau di preview tidak muncul, nanti kita bisa pilih download atau pilih open new tabs begitu ya. Kalau semuanya tidak bisa, mau di preview nggak bisa, di download nggak bisa, open new tabs juga nggak bisa, nanti silakan hubungi admin supaya admin bisa menghubungi mahasiswanya. Mahasiswanya bisa mengirimkan dokumen yang dimaksud kepada admin dan admin meneruskannya kepada penguji. Seperti itu. Kalau sudah, kita baru berikan penilaian. Untuk penilaian di sini Bapak Ibu, kita sudah ditentukan di sini ya, by system. Jadi nilai maksimal di sini sudah ada keterangan 3, maka kita tidak bisa memberikan nilai lebih dari 3. Maka rentang penilaiannya adalah 0 sampai 3. Apakah harus bilangan bulat? Tidak. Jadi kita bisa memberikan penilaian dengan angka desimal. Panduan penilaiannya dari mana? Dari rubrik. Nanti saya akan share rubriknya ya. Jadi rubriknya itu saya lupa sebentar ya. Ada di LMS itu, Pak. Oh, ada ya. Di LMS itu ada, Pak. Di bagian tadi. Itu di atas itu, rubrik penilaian. Sorry, ke bawah lagi, bawah. Bawah, Iya, bawah, iya. ke bawah, ke bawah. Terima kasih Pak Evan. Saya sudah pikun, Pak. Nah, ini rubrik ini. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi di sini kita bisa cek ini kira-kira dapat skor berapa. Nanti kita bisa lihat di sini. Kalau ini dia bilang di sini adalah publikasi di jurnal internasional sebagai penulis kedua dari 2, kira-kira dapat berapa? Maka kita lihat di rubriknya, di tabelnya.
internasional ya, skornya kan maksimal 3. Tetapi kalau dia penulis kedua, berarti dia 40% dari 3 ya. Kita pakai kalkulator, berapa 40% dari 3 itu, Bu Linda? 1, berapa ya? 0,4 dikalikan 3. 1,2. Ya, 1,2 kan aturannya di rubrik kan seperti itu ya. Kan kalau penulis kedua itu berarti 40%, maka kalau skor maksimalnya 3, maka 40% kali 3 adalah 1,2. Maka di sini kita tulis 1, komanya pakai titik ya, 2 begitu. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, ini saya asal saja ya, ini misalnya ini 2, ini 2,1, contoh saja. Lalu ini 1, kemudian kalau sudah jangan lupa diklik save. Ya, save. Oke, semua sudah dinilai ya. Nanti kalau sudah kita klik bidang selanjutnya. Ini masih muncul nanti kalau kita refresh ini sudah hilang biasanya anunya angka 4-nya. Nah, sudah hilang tadi ya. Yang warna merah angka 4 tadi sudah hilang. Sekarang kita lanjut ke bidang selanjutnya, refleksi diri sama nanti klik nilai dulu ya, nilai kemudian dikasih. Kalau refleksi ini paling gampang sebenarnya mahasiswa karena dia diminta 6 semester terakhir, maka 1 semester itu paling banyak bobotnya 0,5 ya. Sudah kalau dokumennya ada dan refleksinya bagus, sudah kasih skor saja maksimal ya kalau memang bagus ya. Lalu save. Dan seterusnya nanti sampai yang pengabdian begitu Bapak Ibu cara menilainya sama persis. Di atas ini sudah ada rubrik-rubriknya semua, jadi kalau bingung kira-kira dia dapat berapa, nanti silahkan baca panduan di rubrik di atas. Kalau masih ragu-ragu, nanti kita bisa diskusikan di grup WA ya Bapak Ibu ya. Ada temuan begini, kira-kira kasih nilai berapa, nanti kita saling berdiskusi di grup saya tidak apa-apa. Supaya sharing begitu. Kalau ragu-ragu. Nanti kalau sudah kita klik kembali. Nah, nilai portofolio di sini sudah muncul ya Bapak Ibu 59,13. Nah, nanti kita lanjut di kalau portofolio sudah selesai nanti di pembelajaran. Apakah portofolio ini tidak lulus? Nggak masalah Bapak Ibu ya. Skor seperti itu nggak masalah nanti karena penilaian UKIN itu adalah akumulasi dari portofolio, RPP dan PP atau pelaksanaan pembelajaran. Diakumulasi. Kemudian pembelajaran itu di RPP, diklik. Nah, nanti kita lihat berkas RPP-nya dulu di preview juga. Nah, kemudian, nah, kadang muncul begini Bapak Ibu ya, that's an error, we are sorry, bla 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 bla, gitu ya. Kalau seperti ini, nanti silahkan klik download. Kalau download juga tidak bisa. Nah, kadangkala tidak bisa di preview karena ternyata link Google Drive yang dia upload itu terdiri dari beberapa file. Jadi nggak bisa di preview, maka nanti silahkan klik download dulu. Kalau nggak download, open new tabs. Jadi kalau muncul begini jangan buru-buru admin hubungi mahasiswanya, coba dulu klik download atau open new tabs. Kalau sudah, kemudian nanti kita nilai di sini. Nah, nanti silahkan dinilai saja ya. Kalau RPP-nya bagus ya minimal 7 lah ya, jangan kurang dari 7 begitu. Kalau sudah modul ajar ya, kita pakai modul ajar ya Bapak ya, bukan RPP. 7 sampai 10 ya. Ya, nanti silahkan dinilai semua, kemudian selanjutnya bla bla bla. Banyak sekali komponen yang kita nilai Bapak Ibu di sini. Selanjutnya terus, bentar ya sampai selanjutnya. Ya, nanti bisa dibaca kriterianya. Dapat 1 kurang itu jika guru bla bla bla, kurang jika ini, baik itu jika ini, baik sekali jika ini. Sambil bisa dibaca dengan membandingkan pada modul ajarnya. Kemudian selesai. Oke, kalau sudah warna biru begini berarti sudah muncul ya Bapak Ibu ya, sudah tersimpan. Kemudian terakhir adalah bagian praktik pembelajaran atau videonya. Nah, video nanti juga kita lihat videonya, klik preview, itu biasanya video YouTube atau video Google Drive karena di UKIN ini mahasiswa bisa memilih 2. Nah, ini juga kadang muncul kasus seperti ini ya. YouTube refuse to connect, artinya YouTube menolak untuk menghubungkan ya. Kita bisa klik open new tabs ya. Nah, ternyata di open new tabs bisa ya. Karena kadang sistem LMS juga begitu Bapak Ibu, ternyata di preview nggak bisa muncul, kalau kita open new tabs bisa. Tapi kalau semua dicoba nggak bisa, nah itu nanti baru tugasnya admin yang hubungi mahasiswanya ya, kirimkan linknya ke admin yang menghubungi guru pamong. Jadi di sini admin juga ada semua ya, ikut bergabung Zoom. Kami himbau untuk besok admin itu standby.
Siapa tahu ada guru pamong yang menghubungi, dan kami juga akan menghubungi mahasiswa untuk selalu standby, jangan jauh dari HP-nya ya, karena kadang mahasiswa ini mengupload itu dibantu oleh anak lah, dibantu oleh adik lah, sehingga nanti admin hubungi dia masih bilang nanti tunggu anak pulang dulu, pulang kerja segala macam, itu repot juga itu nanti. Nah, kalau sudah begini berarti sudah aman ya. Nah, Bapak Ibu kalau tidak yakin, bentar ya, saya tadi itu sudah buatkan rekapitulasi penilaian lokakarya. Oke, maaf ya, saya eh, sebentar Bapak Ibu, saya sharekan ini dulu. Excel untuk simulasi penilaian akhir. Kok saya lupa ya taruhnya, bahan modul arsip data. Oh, di sini. Nah, ini rumus kelulusan UKIN. Ini saya cukup sebentar. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ragu-ragu, ingin memastikan begitu ya, memastikan apakah mahasiswa saya yang saya nilai itu sudah lulus atau belum, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di rumus ini ya, simulasi ini. Nah, ini misalnya ini nilai portofolionya kan 59 ya, ketik saja di sini 59,13, sorry, 59,13, kemudian RPP-nya itu 83, pelaksanaan pembelajarannya videonya 87,03. Nah, langsung muncul nilainya ya, lulus gitu. Jadi kita tenang ya, ke yang kita nilai juga lulus gitu. Kalau ragu-ragu, kalaupun tidak juga tidak masalah. Oke, dari saya itu dulu Bapak Ibu ya yang mau saya sampaikan. Yang lain saya rasa sudah jelas ya. Silakan jika ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan, kita diskusi saja. Pak Agus ya, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Hendro waktu diberikan kepada saya. Yang saya mau tanya, apabila kita sudah memberikan nilai, semua sudah nilai terisi, terus kemudian kita mau ada misalkan ada keraguan kita dalam penilaian tadi, ya. Terus kemudian kita mau perbaiki nilai itu bisakah tidak ya? Oh, bisa Pak. Yang penting masih dalam hari yang sama Pak ya. Kalau sudah lewat hari, sebenarnya, iya kalau sudah lewat hari sudah ditutup Pak. Jadi harus di hari yang sama. Iya, Ya, per tanggal, karena mahasiswa per tanggal tuh. betul betul ya. Oke Pak. Bisa Ya. Pak. Jadi misalnya Bapak Agus pagi sudah disimpan, nanti sore berubah pikiran mau dinilai lagi, boleh. Ya, diedit. Yang penting masih di hari yang sama. Kalau sudah lewat hari itu enggak bisa. Sudah terkunci gitu. Oke Pak, baik, terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Untuk yang baru bergabung menjadi penguji UKIN, Ibu Udis, Ibu Christine, Ibu Regina, Bu Pasil, sudah aman ya? Sementara. Sementara. Pasti Iya. aman Ibu, aman saja. Ya. Oh iya, Pak Agus Toyeng ada lagi? Oh tidak. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang ada di sekitar Kota Merauke seperti tahun-tahun sebelumnya ya, jika Bapak Ibu di sekitar Kota Merauke ada yang mau ke STK, misalnya mau meminjam fasilitas di ruang untuk internet ataupun jaringan, kami dengan senang hati ya, yang penting nanti sampaikan kepada Ibu Kori supaya juga kami mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, silakan dengan senang hati kami terbuka seperti tahun sebelumnya. Jika ada. Tapi kalau misalnya pun Bapak Ibu lebih nyaman di rumah sendiri ya silahkan, karena penilaian ini kan bisa di mana saja dan kapan saja. Yang penting pada sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Oke, kalau tidak ada lagi ya kita cukupkan sampai di sini. Kita langsung eksekusi saja besok. Kalau ada kesulitan baru besok kita diskusi sambil berjalan. Kira-kira begitu ya? Ya, terima kasih banyak. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi atas nama pengelola dan juga pejabat struktural Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, pastor serta Bapak Ibu pada refreshment kita sore hari ini. Kami ucapkan selamat bekerja, Tuhan berkati kita semua, semoga proses penilaian PPG UKIN berjalan dengan lancar dan hasilnya juga banyak mahasiswa kita nanti yang dinyatakan lulus UKM PPG. Untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, ya mohon kesediaan ini Pastor Agus ada. Minta tolong Kak Pastor Agus untuk memberkati kita semua supaya proses ke depan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pastor. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu dalam kegiatan Zoom sore ini. Besok kami hendak memulai kegiatan untuk menilai setiap portofolio yang telah diupload oleh para mahasiswa PPG. Kami mohon bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, agar secara objektif kami boleh menilai setiap dokumen yang telah diupload oleh para mahasiswa kami. Dan kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua, terutama rahmat perlindungan dan penyertaan-Mu, sehingga apa yang telah di-share oleh Pak Hendro sore ini dapat kami pahami dan boleh besok kami melanjutkan pekerjaan kami demi kemuliaan nama-Mu dan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan seluruh kegiatan serta segala persiapan kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu. Foto dulu Pak Hendro. Ya. Foto dulu Pak. Oh ya, foto. Terima kasih Pak sudah ingatkan. Sebentar. Kita screenshot dulu sebentar ya. Nah, hitung 1, 2, yang masih off kamera bisa dinyalakan dulu sebentar saja. Ya. Oke, 1, 2, dan 3. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti saya share ini recordnya. Selamat sore. Selamat sore. Yo.